Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah minggu kedua di bulan Mei. Saya percaya bahwa saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Dan biarlah lewat khotbah ini saudara mulai merasakan hadirat dan jamahan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya ingin berbicara tentang bagaimana kita mengenali Yesus sebagai seorang penebus yang hidup. Saya akan ambil dari Ayub pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-25. Ayub pasal 19 ayat yang ke-25 berkata, "Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia bangkit di atas debu." Saya ulang lagi. "Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu." Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca kitab Ayub, kita akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Ayub dikosongkan oleh Bapa di sorga supaya dia bisa mengalami sesuatu yang luar biasa. Dan hari ini saya percaya pada waktu kita menghadapi keadaan yang tidak memungkinkan, mari kita belajar dari Ayub. Ayub tetap berserah penuh kepada Tuhan, sehingga Tuhan menjawab setiap apa yang diinginkan Ayub dan diberikan berkat double oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami percaya bahwa kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, materikan firman-Mu dalam hati kami, dan buat kami mengerti dengan benar kebenaran firman-Mu ini. Kami mau belajar, kami tahu bahwa penebus kami hidup. Maka dari itu, biarlah jemaat-jemaat Tuhan mengalami jamahan Tuhan dan mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, setiap kita selalu bergumul dengan 3 pertanyaan. Saya ulang, di dalam kehidupan ini, setiap kita selalu bergumul dengan 3 pertanyaan mendasar. Yang pertama, untuk apa saya hidup? Untuk apa gunanya hidup? Dan apa tujuan hidupmu? Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin supaya hari-hari ini, untuk apa kita hidup? Kita hidup hanya menyenangkan hati Tuhan. Dan apa guna hidup? Hidup kita harus berguna bagi orang lain. Walaupun mungkin saudara mengalami masa-masa yang sulit, walaupun saudara mengalami masa-masa kekelaman, tapi tetap hidup kita harus berguna untuk orang lain. Dan apa tujuan hidup? Tujuan hidupmu harus sampai pada destininya Tuhan, dan saudara harus mulai berjalan bersama dengan Tuhan, dan saudara mulai mengikuti arahan Tuhan, maka tujuan hidupmu akan ada secara luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Dia bertujuan supaya menjadikan saudara dan saya hidup dalam kelimpahan. Tetapi kenapa seringkali kesusahan datang dalam kehidupan kita? Karena kita tidak mengenal Bapa kita dengan baik. Orang yang mengenal Tuhan dengan baik, pasti dia akan memiliki sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, seringkali manusia hanya berfokus pada hasil, tetapi Tuhan menyukai proses. Maka pada waktu saudara diproses, ada berkat Tuhan yang datang kepadamu. Saya akan bahas 4 hal penting bagaimana supaya kalau pada waktu saudara masuk dalam proses dan berkat Tuhan datang kepadamu, apa yang harus saudara lakukan? Yang pertama saudara harus taat kepada firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Ini sangat penting. Saudara harus taat kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan yang menguatkan saudara pada waktu saudara ada dalam masa-masa sulit seperti ini. Mari, di masa sulit seperti ini, saudara harus taat kepada Tuhan dan melakukan kehendaknya. Ulangan 28 ayatnya yang pertama. Nah yang kedua, saudara tidak sombong. Orang yang sombong itu tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Matius 5 ayat 3, Matius 4 ayat 17, saudara bisa baca di rumah. Orang yang sombong itu, Bapak Ibu Saudara, adalah orang yang tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Orang yang tidak bisa bergaul dengan orang lain. Dia merasa dirinya benar. Makanya Bapak Ibu Saudara, dalam pergaulan saya tidak mencari orang yang sombong. Saya mencari orang yang rendah hati. Karena apa? Kehidupannya bisa mempengaruhi kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara, ingat, sombong itu tidak masuk dalam kerajaan sorga. Yang ketiga, mendapatkan kekuatan baru pada waktu saudara diproses, sama seperti Ayub. Memang Bapak Ibu Saudara, waktu diproses memang sangat sakit. Saya mengalami Bapak Ibu Saudara. Tetapi hari ini saya harus bangkit. Ayub, mungkin Tuhan bertujuan untuk mengosongkan saya. Mungkin Tuhan bertujuan untuk mengambil semuanya. Lalu Tuhan menggantikan segala sesuatu dengan double porsi. Walaupun belum melihat kenyataan, tapi saya percaya Tuhan saya, penebus saya hidup.
saya akan mengalami mujizat Tuhan. Yang terakhir, saudara, yang terakhir, harus lebih peka untuk mendengarkan suara Tuhan. Makanya saya selalu bilang, saudara, peka dan pekok itu beda tipis. Kenapa saya bilang begitu? Memang perkataannya agak kasar. Karena seringkali orang Kristen itu kurang peka. Apa yang dimau oleh Bapa kita. Kadang-kadang mungkin Tuhan minta waktu-waktu yang terindah. Sama seperti saya 2 bulan. Tuhan minta supaya saya boleh mengalami sakit penyakit. Supaya saya punya waktu yang terindah dengan Tuhan. Tetapi saya kurang peka, Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu saya bangkit, saya minta ampun kepada Tuhan. Saya tahu tujuan hidup. Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya. Nah, hari ini, pada waktu engkau susah, pada waktu engkau mengalami sama seperti Ayub, engkau dikosongkan, tetapi saudara harus tetap pegang Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Saya percaya di hari Minggu ini, saudara mulai bangkit iman saudara. Saudara mulai mengerjakan segala sesuatu yang luar biasa sama seperti Ayub. Kita percaya bahwa penebus kita hidup, maka kita akan hidup dalam kelimpahan. Amin. Mari tundukkan kepalamu dan saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara pada minggu hari ini. Bapak, terima kasih. Pada waktu mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, hati mereka dibangkitkan oleh Tuhan, semangat gairah dibangkitkan oleh Tuhan. Tuhan, hamba-Mu yakin dan percaya bahwa hari-hari ini jemaat-Mu boleh mengalami berkat Tuhan. Mereka hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Melakukan, mencintai kebenaran firman Tuhan, mau untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Aku memberkati jemaat-jemaat yang sakit, juga Tuhan sembuhkan. Hamba-Mu yakin dan percaya bahwa Tuhan memulihkan kehidupan mereka. Yang sudah memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur atau apapun, Tuhan buka tingkap langit dan berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan umat-umat-Mu. Biarlah hari-hari ini semua jemaat mengalami jamahan Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berdoa untuk presiden, wakil presiden, kabinet yang bekerja. Berdoa untuk Indonesia, orang para medis yang bekerja untuk virus COVID-19 ini. Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah juga mereka, berikan mereka kekuatan baru dan pagari keluarga mereka dengan kuasa darah Yesus. Dan hari ini Bapak, kami tahu bahwa minggu kedua ini kami harus bangkit, kami harus belajar dari seorang Ayub, tetap pegang teguh kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga hidupnya diberkati double porsi. Dan biarlah seluruh kami mengalami berkat double porsi. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati studi anak-anakmu. Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu. Dan apa saja yang kau perbuat dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan hari ini terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan dari Allah Bapa tinggal menyertai saudara-saudaraku sekalian. Mulai siang hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali, kedua kali menjemput saudara yang percaya, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Tetap semangat di dalam Tuhan, maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka.